Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 4. Bagaimana wajah anak-anak pada gambar? Menurut saya pada gambar ini wajah anak-anak itu terlihat tampak ceria. Sehatkah mereka? Mereka semua dalam keadaan sehat. Lalu, apakah anak-anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat? Jelas. Setiap anak sekolah wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat. Lalu, apa yang harus dilakukan agar sekolah kita selalu bersih dan sehat? Jawabannya adalah, agar sekolah selalu bersih dan sehat, harus dilakukan kegiatan kebersihan lingkungan sekolah. Salah satunya adalah yang biasa kalian kerjakan itu piket ya, piket kelas. Sekolah yang sehat. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak pun dapat bermain dengan ceria. Mereka akan selalu bersemangat belajar. Akan tetapi, tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Tempat cuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik-jentik nyamuk dan asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Silahkan kalian amati teks sekolah yang sehat. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan masalah dan garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Masalah itu seperti sesuatu yang harus diselesaikan, dipecahkan, soal atau persoalan, itulah masalah. Nah, lalu saran itu adalah sesuatu anjuran. Biasanya dalam saran itu terdapat kata seharusnya atau sebaiknya. Lalu mari kita garis bawahi masalahnya. Masalah pada bacaan ini adalah tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Nah, di sini untuk masalahnya saya kasih garis merah ya. Untuk sarannya saya kasih garis biru. Nah, ini sarannya. Sarannya adalah sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Tempat cuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Dapat kalian lihat di sini ada kata sebaiknya. Lalu tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Ketika kalian di sekolah menemukan genangan air dalam kaleng, saya sangat menganjurkan kalian untuk menengkurapkan gitu ya. Maksudnya membuang airnya gitu ya. Karena biasanya jentik-jentik itu ada di air-air seperti itu ya. Lalu sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Nah, di sini adalah kalimat sarannya. Mungkin teman-teman menemukan kalimat lain. Kak, ini loh juga termasuk saran. Ya, nggak apa-apa, kalian garis bawahi.
Di sini saya hanya menyebutkan kalimat saran yang sudah jelas gitu ya. Nah, saya tulis seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dari nomor 1 sampai nomor 8 itu terlihat jelas bahwa itu adalah kalimat saran karena ada kata sebaiknya dan seharusnya. Untuk nomor 9 dan 11 itu ada kata harus ya. Di situ bisa dikategorikan sebagai saran. Aku belajar hidup sehat. Nah, ini ada gambarnya. Ada gambar sekolah, lalu ada anak membuang sampah, tidak merokok, cuci tangan, lalu bersalaman dengan ayah ibu ketika diantarkan ke sekolah, lalu tiba di sekolah itu memberi salam kepada guru dan lain sebagainya. Lakukan hal-hal berikut secara berkelompok. Amati lingkungan atau kegiatan di sekolahmu. Pilihlah salah satu bagian sekolah yang menurut kelompokmu belum mencerminkan sekolah sehat. Tulislah permasalahannya dan saran-saran kelompokmu. Tulislah di selembar kertas. Pajang hasil diskusi kelompokmu di papan pajangan. Nah, kurang lebih nanti hasilnya kalian masukkan di sini ya. Saya akan memberi contoh bagian atau kegiatan yang dilihat. Misalnya, dia mencari bagian di halaman belakang sekolah. Kondisinya masih ada sampah yang berserakan. Kondisi seharusnya itu sampah dimasukkan dalam bak sampah, tidak berserakan. Lalu sarannya, nah di sini sarannya kalian bisa menggunakan kata seharusnya atau sebaiknya. Sebaiknya seluruh warga sekolah membuang sampah pada tempat yang disediakan. Sebaiknya saat bak sampah sudah penuh segera dikosongkan. Sampah yang menumpuk sebaiknya digunakan sebagai bahan kompos. Nah, biasanya sampah dedaunan yang dibuat kompos ya teman-teman. Semua warga sekolah seharusnya mematuhi peraturan sekolah tentang kebersihan lingkungan. Lalu kalian tulis nama kelompoknya siapa saja, semisal Siti, Edo, Udin, dan lain sebagainya. Paham ya teman-teman cara pengerjaan ini? Kamu memiliki hak belajar di lingkungan sekolah yang sehat. Diskusikan dengan temanmu kewajiban dan hak di lingkungan sekolah yang sehat. Tulislah hasil diskusimu pada kolom berikut. Kewajiban dan hak di lingkungan sekolah sehat. Nah, saya mengulangi lagi di sini, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita terima. Kewajiban kita di lingkungan sekolah yang sehat adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah, lalu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan toilet, melakukan piket kelas secara rutin. Ayo, di sini siapa yang tidak pernah piket? Lalu, merawat tanaman di sekolah. Itu adalah kewajiban kita. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita. Haknya apa saja? Hak kita adalah lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Dapat belajar dengan tenang. Lebih bersemangat dalam belajar. Soalnya biasanya kalau waktu kalian di sekolah, lalu kalian mencium bau-bau sampah, pastinya kalian tidak akan konsentrasi dan berpengaruh kepada semangat kalian dalam belajar. Benar tidak? Ayo. Lalu udara di lingkungan sekolah menjadi segar, sejuk, nyaman. Prestasi belajar meningkat. Nah, itu adalah hak yang kita dapat. Amati kewajiban dan hak yang kamu tulis pada tabel. Ceritakan pengalamanmu melaksanakan salah satu kewajiban dan hak. Nah, di sini banyak sekali ya kewajiban dan hak.
Silahkan kalian pilih satu, lalu kalian ceritakan. Di sini saya akan memberi contoh cerita tapi hanya cuplikan saja. Misalnya, salah satu kewajiban siswa di sekolah adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan melaksanakan piket kelas secara rutin. Regu piket bertugas membersihkan dan merapikan ruang kelas dan lingkungan sekitar. Saya mendapat bagian piket pada hari Senin. Setiap hari Senin, saya berangkat pagi dan menyapu halaman kelas. Setelah saya menyapu halaman kelas, saya duduk di bangku dan melaksanakan pembelajaran. Di situ saya merasa nyaman, aman, udara segar, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Silahkan kalian tulis. Berikut ini gambar cara mengisi waktu luang di lingkungan sekolah yang sehat. Nah, dapat dilihat pada buku kalian halaman 73 itu ada anak sedang bermain. Ada bermain sepak bola, bermain ikat tali ya. Apa itu teman-teman? Lompat tali ya, lompat tali, lalu ada yang bermain, kalau di tempat saya itu bermain gejlek ya. Kalau di kalian apa namanya? Lalu kalian tulis nama kegiatannya apa, semisal bermain lompat tali. Manfaat dari lompat tali itu apa? Manfaatnya adalah bermain lompat tali merupakan suatu kegiatan yang baik bagi tubuh. Secara fisik, anak jadi lebih terampil karena bisa belajar cara dan teknik melompat, membantu menurunkan berat badan, dan meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, lihat kembali kegiatan pilihanmu sebelum ini. Sebutkan bagian tubuh mana saja yang bergerak, apa gunanya gerakan itu bagi kesehatanmu, dan ceritakan manfaat dari kegiatan tersebut di depan kelas. Kita kan tadi sudah memilih kegiatan lompat tali ya, lalu kita akan bercerita. Nah, ceritanya kurang lebih seperti ini. Lompat tali merupakan salah satu permainan sederhana. Permainan lompat tali dilakukan secara berkelompok. Salah satu gerakan dalam lompat tali adalah gerakan meloncat tali. Olahraga loncat tali dilakukan dengan melibatkan berbagai otot tubuh, di antaranya otot lengan, bahu, dada, betis, dan otot lutut. Lompat tali adalah salah satu latihan yang dapat melatih otot bagian atas dan bagian bawah tubuh secara bersamaan. Selain membuat banyak otot tubuh bagian atas dan bawah, manfaat lompat tali juga menambah daya tahan tubuh, melatih koordinasi, serta meningkatkan kebugaran. Koordinasi itu seperti kemampuan respon anggota tubuh untuk mengatur pola gerak ya, supaya mencapai sasaran tertentu gitu ya, kurang lebih dari koordinasi. Lalu kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menuliskan ungkapan penyelesaian masalah. Yang kedua, menuliskan kewajiban dan hak di sekolah. Dan yang terakhir, menuliskan manfaat kegiatan waktu luang. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.